Jadi pada anak-anak yang sering kejang, itu sebaiknya orang tua menyiapkan obat penghenti kejang di rumah. Hai, halo, saya Dr. Agung. Balik lagi, ketemu lagi ya di Hi Doc Ina Health. Ini episode ini kita akan membahas kembali tentang epilepsi. Yang kemarin kita sudah membahas banyak tentang epilepsi ya, banyak pertanyaan. Ya, sekarang kita coba bahas lagi pertanyaan-pertanyaan dari yang masuk. Ya. Tapi kita pilih hanya 3 saja nanti yang perlu kita jawab ya. Semoga akan memberi kejelasan kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, kita mulai menjawab pertanyaannya. Ya, kita coba baca pertanyaan pertama ya, yang pada sesi ini. Ini ada yang menanyakan tentang apakah penyakit epilepsi menular. Saya takut kalau melihat orang sedang serangan epilepsi ya. Ya, oke. Jadi begini, epilepsi tidak menular. Bukan penyakit infeksi, bukan penyakit yang menular, sehingga aman-aman saja. Jadi kalau ketemu pasien dengan serangan atau anak dengan serangan, jangan takut, justru malah harus ditolong. Kenapa harus ditolong? Karena pada saat dia serangan begitu, dia oksigen yang masuk ke otaknya berkurang. Kalau itu dibiarkan berbahaya, sehingga harus ditolong secepatnya. Tentu saja ada cara yang praktis yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi apa yang harus dilakukan pertama kali tindakannya. Jadi itu sebenarnya ada aturannya untuk pertolongan. Tapi prinsipnya tidak menular, aman ya. Didekati, ditolong ya, bukan takut atau malah duduk dijauhi. Saya kira itu ya, jelas untuk penyakit ini. Oke, kita baca pertanyaan kedua ya. Hai dok, bagaimana yang harus kita lakukan kalau kita terkena air liur dari pasien yang epilepsi? Ya betul. Jadi pada saat serangan itu kadang pasien epilepsi itu mengeluarkan air liur ya. Itu betul memang karena itu terjadi secara spontan ya. Nah, jadi nggak perlu khawatir kalau terkena air liurnya karena tidak menular ya, tidak menimbulkan efek apa-apa dari air liurnya. Jadi tidak perlu takut ya untuk terjadi penularan ya. Jadi seperti air liur orang biasa, anak yang lain ya. Kalau kita terkena ya nggak perlu apa, dibersihkan aja karena tidak ada efek ke badan kita kalau terkena air liur tersebut. Ya. Justru tadi saya sampaikan harus segera ditolong ya. Jangan takut untuk menolong, jangan takut terkena air liurnya. Ya, saya kira itu cukup jelas ya. Oke. Ya, kita baca pertanyaan yang ketiga ya. Hai dok, apa yang terjadi, komplikasi yang terjadi dari epilepsi kalau tidak segera ditolong ya. Ya, jadi bagus ini pertanyaannya karena memang harusnya ditolong. Jadi ya harusnya ditolong karena pada saat serangan epilepsi itu oksigen ke otaknya kurang. Ya, kalau oksigen ke otak kurang, komplikasinya bisa macam-macam ya. Jadi epilepsinya bisa tambah panjang. Nah, bagaimana cara menolongnya? Itu yang pertama adalah harus tetap tenang, tidak boleh panik. Kemudian lakukan tindakan secara cepat dan tepat. Apa saja tindakannya? Yang pertama, posisikan anak tersebut pada posisi yang tidak jatuh. Ya, kemungkinan untuk jatuh itu kecil. Kalau misalnya di atas ya diturunkan di bawah. Kemudian kalau misalnya posisinya lagi duduk, berdiri ya dibaringkan, ya diusahain untuk tidak jatuh. Yang selanjutnya adalah tidak terbentur, usahakan untuk tidak terjadi benturan. Kalau kejang itu kan nggak tahu, nggak sadar ya, gerakannya nggak karuan ya. Nah, usahain sekitarnya kalau ada benda keras itu disingkirkan. Misalnya di kanan kirinya ada meja, kursi, itu ya harus disingkirkan supaya kalau dia kejang tidak membentur kepalanya. Nah, yang selanjutnya adalah longgarkan ikatan pada bajunya ya, kerah baju, ikat pinggang itu dilonggarkan supaya pernafasannya bagus. Kemudian juga kalau ada oksigen ya, itu mesti diberikan oksigen ya. Pada anak yang sering kejang, orang tuanya mesti siapkan oksigen di rumah ya, supaya bisa langsung diberikan ya.
Nah, setelah itu dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menghentikan kejangnya. Ya, menghentikan kejangnya bagaimana caranya? Ya, diberi obat anti kejang lewat dubur. Ya. Jadi pada anak-anak yang sering kejang, itu sebaiknya orang tua menyiapkan obat penghenti kejang di rumah. Ya, karena kalau kejangnya panjang, maka dia akan bisa dihentikan melalui duburnya. Jadi dimasukkan lewat dubur gampang kok. Itu dimasukkan ke duburnya, ya dimiringkan, dimasukkan, kemudian dikatupkan ya. 1 menit, setelah itu dibiarkan, biasanya kejang berhenti. Kapan ini harus dilakukan? Jangan lebih dari 5 menit. Kejang kalau lebih dari 5 menit, itu akan berkepanjangan, akan panjang kejangnya, jadi 10 menit, 15 menit. Kejang kalau sudah 30 menit, sudah mengganggu, merusak otaknya. Jadi jangan sampai melebihi 5 menit. Itu cluenya dari di sana. Sebelum itu lakukan tindakan-tindakan tadi ya. Jadi itu harus bisa, orang tua atau masyarakat harus bisa melakukan itu. Karena kalau di sekitarnya ada kasus seperti itu, lakukan pertolongan pertama, kemudian dibawa ke rumah sakit. Ya, jelas ya?